Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Rita Albariyah akan melanjutkan materi yang ada di video sebelumnya. Materi yang akan dibahas sekarang berjudul Kegiatan Ekonomi Makro, Konsumsi, Tabungan, Investasi, dan Pendapatan Nasional. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Sistem Ekonomi Islam oleh Bapak Abdurrahim MM. Ada 4 hal yang akan dibahas dalam materi ini. Yang pertama tentang konsumsi, yang kedua tentang tabungan, yang ketiga tentang investasi, dan yang keempat tentang pendapatan nasional. Sebelum kita beranjak ke materi konsumsi dan lain sebagainya, mari kita simak dulu pengertian dari ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro juga disebut dengan makroekonomi. Di dalamnya menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk yang pertama, menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, stabilitas harga. Yang ketiga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Setelah kita menyimak pengertian ekonomi makro tadi, mari kita langsung beranjak ke pengertian konsumsi. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan barang dan jasa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Pada masyarakat yang masih tradisional, umumnya kegiatan konsumsi adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan pada masyarakat modern, kegiatan konsumsi mereka bukan hanya untuk mempertahankan hidup, tapi juga untuk kesenangan dan harga diri. Ada 7 fungsi konsumsi. Yang pertama, menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang sekaligus. Yang kedua, mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa secara bertahap. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani. Yang keempat, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang kelima, mendukung aktivitas produksi. Yang keenam, membantu menyesuaikan rumusan tarif upah minimum untuk pekerja. Dan yang terakhir yaitu sebagai titik awal dan akhir kegiatan ekonomi. Mari kita bahas dampak positif dan negatif perilaku konsumsi. Diawali dengan dampak positif perilaku konsumsi. Ada 3 dampak. Yang pertama, dapat menjaga keberlangsungan siklus ekonomi bagi konsumen serta produsen. Yang kedua, perilaku konsumsi dapat menyebabkan kegiatan ekonomi atau perekonomian menjadi lebih maju. Dan yang terakhir, perilaku konsumsi membuat arus perputaran barang serta jasa menjadi lebih cepat sebagai konsekuensi atas tindakan dari konsumsi yang berkelanjutan. Selanjutnya, mari kita bahas dampak negatif perilaku konsumsi. Sama, ada 3 poin. Yang pertama, sikap konsumtif maupun perilaku konsumsi dapat menyebabkan seorang individu menjadi tidak hemat atau boros. Yang kedua, sifat tidak hemat atau boros tersebut menyebabkan seorang individu dapat terjebak hutang piutang. Dan yang terakhir, perilaku konsumsi dapat menurunkan minat atau motivasi seseorang untuk menabung sehingga mengakibatkan sumber dana investasi pada bank menurun. Kesimpulannya, konsumsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Keduanya memiliki keterkaitan dan dipengaruhi oleh faktor yang sama, yaitu sosial, besarnya pendapatan atau penghasilan, selera atau gaya, adat istiadat, harga barang serta jasa yang akan dibeli, jumlah anggota keluarga, dan
pendidikan. Mari kita bahas poin kedua, yaitu tabungan. Apakah kalian siap? Tabungan dalam ilmu ekonomi makro didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan disposable yang disimpan karena tidak habis digunakan untuk konsumsi. Tabungan dalam lingkup luas merupakan bagian daripada pendapatan nasional per tahun yang tidak digunakan untuk konsumsi. Menurut Sadono Sukirno 1985, kemauan masyarakat untuk menabung dapat ditentukan oleh perkembangan lembaga keuangan yang ada dengan tingkat bunga yang dibayar oleh lembaga keuangan atas tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Mari kita bahas faktor-faktor yang mempengaruhi tabungan. Yang pertama ada 2 faktor, yaitu menabung atau ability to save adalah kemampuan suatu masyarakat untuk mengerahkan tabungan dalam negeri. Kemampuan masyarakat diukur dengan banyaknya jumlah pendapatan yang menjadi penentu dari tabungan. Yang kedua, kesanggupan menabung disebut juga sebagai tingkat tabungan potensial. Kemauan menabung atau willingness to save adalah besarnya tabungan yang diciptakan oleh suatu masyarakat. Menurut Sadono Sukirno, ada faktor-faktor lain. Yang pertama, sikap berhemat. Yang kedua, keadaan perekonomian. Yang ketiga, distribusi pendapatan. Langsung menginjak ke investasi. Secara makro, investasi berarti jumlah yang dibelanjakan sektor bisnis untuk menambah stok modal dalam periode tertentu, menurut Nanga 2005. Menurut Halim, investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Peningkatan investasi diyakini ikut andil dalam mendongkrak pembangunan ekonomi suatu bangsa. Dalam ekonomi makro, investasi juga berperan sebagai salah satu komponen dari pendapatan nasional. Produk domestik bruto atau PDB atau Gross Domestic Product atau GDP. Investasi memiliki hubungan positif dengan PDB atau pendapatan nasional. Jika investasi naik, maka PDB akan naik. Begitu juga sebaliknya. Saat investasi turun, maka PDB akan ikut turun. Menurut Edi Cahyono Sugiarto, Asdep Humas Kemensetneg. Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Sebagian ahli ekonomi memandang pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Menurut laporan Bank Dunia, berdasarkan kategori Ease of Doing Business atau IODB, Indonesia berada pada peringkat 72 dari 190 negara. Sinyal tumbuhnya investasi di Indonesia dapat dirujuk dari laporan World Investment Report 2018 yang menggambarkan investasi asing langsung (Foreign Direct Investment atau FDI) ke Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Last but not least important, kualitas investasi ke depan harus terus mendapatkan perhatian utama. Manfaat dan keuntungan dari investasi yang masuk sangat dipengaruhi oleh kualitas investasi. Agar dapat mendorong pertumbuhan sektor real yang memiliki efek berantai terhadap penyerapan tenaga kerja yang tinggi, seperti pada sektor industri pangan,
pertanian, perkebunan, serta sektor perikanan. Materi yang terakhir yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diperoleh semua masyarakat atau pelaku ekonomi yang tinggal di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, keseluruhan permintaan dan penawaran. Yang kedua, investasi, konsumsi, dan tabungan. Ada 6 konsep pendapatan nasional, yaitu gross domestic product, yang kedua personal income, yang ketiga net national income, yang keempat net national product, yang kelima gross national product, dan yang terakhir disposable income. Ada 5 manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, membandingkan kemajuan perekonomian negara dari waktu ke waktu. Yang kedua, menilai kinerja ekonomi suatu bangsa sebagai pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, mengetahui pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Yang keempat, mengetahui dan menelaah susunan atau struktur perekonomian. Dan yang terakhir, membandingkan perekonomian antar daerah atau antar negara. Last but not least important. Pendapatan tidak hanya didapatkan oleh individu atau instansi saja, tetapi negara juga mendapatkan pendapatan. Negara mendapatkan pendapatannya dari pajak, retribusi daerah, hibah, dan lain-lain. Pendapatan yang didapatkan oleh suatu negara biasa disebut pendapatan nasional. Kesejahteraan masyarakat dapat menggambarkan pendapatan nasional suatu negara. Dengan demikian, setiap warga negara turut berperan aktif dalam penentuan pendapatan nasional. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebaikan datangnya selalu dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.